Hai hai hai. Lanjutan cerita Leo udah ada nih. Sebelum lanjut, aku dan tim Otaku Anime Story mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin ya teman-teman. Semoga apa yang sudah kita lalui dan jalankan selama di bulan suci ini dapat menjadi tabungan kebaikan untuk nanti. Dan semoga kita semua bisa bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya dengan keadaan sehat, bahagia, dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Kalian di hari lebaran gini pada makan apa nih teman-teman? Share di komentar dong, aku pengen tahu. Terus di tempat kalian ada tradisi bertamu ke tetangga gitu nggak? Yang kalau anak-anak kecil pada bawa kresek merah dikantongin gitu. Tujuannya buat nyimpen minuman sehabis bertamu. Sedikit curhat nih teman-teman, aku waktu kecil sempat gitu loh. Kadang pamer banyak-banyakan. Terus paling senang bertamu ke rumah orang yang kasih minuman kaleng. Pokoknya waktu kecil dulu incarannya cuma minuman kaleng sama duit. Kalau sudah dapat minuman atau duit, langsung auto pamit buat ke rumah berikutnya. Jadi kangen masa-masa kayak gitu? Wah, curhatnya jadi kepanjangan nih. Yaudah kita lanjut ke jalan ceritanya ya teman-teman. Nanti kalian keburu bosen. Di video yang lalu, Leo ikut menemani sambil mengawasi Lily mengurus logistik ke Pulau Largo. Setelah melihat kinerja Lily, Leo jadi gregetan setengah mati. Tapi bukan Leo namanya kalau dia nyerah gitu aja. Setelah tujuan utamanya tercapai, Leo dan tim Lily kembali ke istana. Pas banget baru sampai, Steina mengabarkan kalau Ratu Echidna ingin bertemu dengan Leo. Nah loh, jangan-jangan identitas asli Leo ketahuan. Buat menjawab pertanyaan yang satu itu, kalian wajib banget buat nonton video ini. Soalnya video ini akan menjawab pertanyaan itu. Lalu di video ini juga akan menjelaskan apa alasan utama Ratu Echidna memilih bertahan di sini, tidak menyerah dan kembali ke dunia iblis. Ya udah teman-teman, karena openingnya sudah panjang banget, langsung aja nih di alur cerita Yusayamimasu. Leo sedang bermimpi buruk. Kalau menurut yang sudah-sudah, jika Leo mimpi jelek, pasti akan terjadi hal buruk seharian. Bisa jadi, soalnya dia diminta menghadap Ratu Echidna kan? Leo benar-benar bingung. Untuk mengelabui Lily, dia masih bisa. Tapi kalau untuk Ratu, dia nggak yakin bisa. Udah gitu, Leo nggak langsung menemui Ratu Echidna lagi kemarin. Pasti ini nih maksud dari mimpi buruknya tadi. Steina tampak khawatir ke Leo. Saking khawatirnya, dia sampai bilang ke Ratu Echidna kalau Ksatria Onyx sudah banyak membantu pekerjaannya. Yah, makin mau ketemu dong kalau gitu. Iya, zettai ni sore da yo, baka! Baka? Menurut Leo, Ratu Echidna pasti bisa dengan mudah mengenali dia. Lawan Edward aja dia bisa menang cuma pakai pedang Tilfing. Terus, dia juga mempelajari sihir dari Steina dan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau cuma mengenali Leo mah kecil bagi dia. Kemudian, Steina menyuruh Leo untuk segera menghadap. Kalau sampai identitasnya ketahuan, Leo wajib memanggil Steina. Karena tahu Steina khawatir, Leo mencoba menenangkan dia dengan cara ngomong kalau semua bisa dia atasi sendirian. Dan meminta Steina untuk pura-pura tidak tahu saja. Setelah berganti tampilan, Leo pun menemui Ratu Echidna. Dalam perjalanan, Leo terus memikirkan alasan apa yang akan dia berikan ke Ratu. Singkat cerita, Leo dipersilahkan masuk ke ruangan Ratu Echidna. Akan tetapi, respon pertama yang ia tunjukkan justru berbeda dari dugaan. Ratu Echidna begitu antusias saat bertemu Ksatria Onyx. Wah, kayaknya identitas Leo belum terbongkar nih. Selanjutnya, Ratu Echidna menjamu Leo dengan sangat baik. Dia mempersiapkan begitu banyak makanan dan minuman khusus untuk mereka berdua. Tapi ngomong-ngomong, gimana caranya Leo minum? Dia kan pakai topeng dan nggak mungkin nunjukin muka aslinya. Tenang, Leo pakai topeng macam ini. Jadi dia bisa menyantap hidangan dengan wajah tetap tertutup. Di sini Leo sangat amat tidak nyaman. Dia berharap bisa secepatnya keluar dari situasi ini. Karena kalau dia semakin lama di sini, peluang identitasnya terbongkar akan semakin besar. Kemudian tiba-tiba saja Ratu Echidna bertanya, mau sampai kapan Ksatria Onyx memakai helm seperti ini? Kenapa tidak dilepaskan saja? Dengan cepat Leo menolak. Alasannya sih karena dia tidak pantas menunjukkan wajahnya di hadapan Ratu. Sang Ratu jelas protes. Katanya dia ini mau mengobrol santai sambil tetap muka dengan Ksatria Onyx. Akhirnya tanpa persetujuan dari Leo, Ratu Echidna menghampiri dia dan langsung membuka helmnya.
Untung aja Leo sempat merubah wajahnya. Ya, walaupun hasilnya nggak sempurna, habisnya mendadak sih. Faktor lain identitas Leo belum terungkap ialah Ratu Ekidna sudah mulai mabuk. Melihat situasi semakin tidak bagus, Leo jadi berencana buat melarikan diri dengan cara yang cerdik. Yang pertama, fokus ke gelas kosong lawan bicara. Leo langsung menawarkan minuman ke Ratu. Gak cuma sekali atau 2 kali. Pokoknya setelah gelasnya kosong, Leo terus mengisinya kembali. Tujuan umumnya sih biar lawan bicara fokus ke minuman, tidak melanjutkan pembicaraan, dan juga bisa menganggap kita ini perhatian. Akan tetapi di kondisi ini, Leo hanya berharap Ratu Ekidna mabuk berat supaya dia bisa pergi dari sini. Setelah beberapa botol minuman habis, Leo yakin kalau Ratu Ekidna pasti sudah mulai mabuk. Makanya dia menawarkan buat menyudahi acara ini. Namun sayangnya, Ratu Ekidna justru semakin bersemangat walau ia sudah semakin mabuk. Baiklah, cara pertama gagal. Di sisi lain, Steina sedang duduk bersantai menikmati secangkir teh. Katanya sudah lama sekali ia tidak me time begini. Kalau diingat-ingat, semua ini bisa terjadi juga berkat bantuan Leo. Karena menyinggung nama Leo, Steina jadi bimbang. Apa dia perlu mengecek keadaan Leo atau enggak ya? Kalau dia pilih ngecek, gimana kalau kedatangannya malah memperburuk keadaan? Tapi kalau nggak dicek, jadi bikin cemas. Serba salah. Pas lagi bingung-bingungnya, Lily tiba-tiba masuk karena mau menyampaikan laporan. Untung aja dia nggak denger dan nggak ngerti maksud ucapan Steina apaan. Nani ga? Kita balik ke Leo dan Ratu Ekidna lagi ya. Karena rencana pertama gagal, Leo langsung menyiapkan rencana kedua. Rencana ini nggak bisa langsung dia lakukan. Dia butuh sedikit waktu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, sembari menunggu, Leo akan basa-basi. Dia memilih membahas sosis karena makanan itu yang sedang Ratu makan. Kata Leo, sosis itu begitu lezat. Kata Ratu, ini semua berkat Lily yang berhasil menyetok makanan dan koki yang sudah membuat sosis ini. Ya jelas lah, kokinya kan Leo sendiri. Istana ini sebenarnya punya koki tikus. Cuma karena mereka nggak jago masak, jadi Leo mengajari mereka pakai resep-resep yang ia tahu. Kayaknya Ratu Ekidna udah mulai nggak mabuk lagi nih. Soalnya dia mulai bertanya serius ke Leo dengan tatapan orang sadar. Pertanyaannya gini, kenapa kamu selalu memakai helm? Bahkan tadi menolak untuk dilepas. Leo langsung menjawab, katanya ini semua gara-gara kutukan Dewi Tiana. Kutukan yang membuatnya tidak bisa menunjukkan wajahnya dalam waktu yang lama. Makanya dia selalu pakai baju zirah macam ini. Dengan jawaban itu, Leo yakin banget kalau Ratu Ekidna pasti akan menyudahi kegiatan ini karena keterbatasan Leo. Akan tetapi, Leo salah. Ratu Ekidna justru semakin semangat buat menyelesaikan kegiatan ini sampai larut. Di tempat lain, Dianete membawa kabar darurat. Wah, kenapa tuh? Singkat cerita, hari sudah mulai sore. Leo masih terjebak dalam jamuan Ratu. Ya, paling enggak sampai detik ini identitasnya masih belum terbongkar. Kemudian Ratu Ekidna mengucapkan banyak terima kasih ke Leo karena berkat bantuan dia, pekerjaan Steina dan Lily jadi lebih ringan. Jadi tujuan dia mengadakan jamuan ini ya untuk mengucapkan terima kasih ke Leo. Kata Ratu, siapapun akan disambut jika ada yang mau bergabung dengan tim iblis. Gak peduli orang itu dari ras mana. Leo jadi penasaran, kalau Leo yang join ke tim iblis, apakah akan disambut juga? Mendengar pertanyaan itu, reaksi Ratu Ekidna langsung berubah. Dia benar-benar gak akan menerima Leo. Mau dia melakukan puluhan ribu tugas, Ratu tetap tidak akan menerimanya. Katanya, coba saja waktu itu Leo gak menghalangi dia, pasti Ratu sudah berhasil mendapatkan batu pertapa sekarang. Sekedar informasi aja nih teman-teman, batu pertapa adalah harta yang tersimpan di kota suci Renailes. Katanya yang menemukan batu itu pertama kali adalah raja pertama sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan langsung digunakan untuk mengembangkan ibu kota suci. Nah, katanya lagi, batu ini dapat menghijaukan kembali tanah terlantar atau tanah gersang dan tandus yang ada di kota Renailes. Selain itu, batu ini juga bisa melindungi penduduk dari wabah dan dapat membuat seseorang menjadi abadi. Tapi sayangnya, sebagian besar dari informasi itu banyak yang tidak benar. Batu itu tidak memberikan kekuatan cuma-cuma. Harus ada usahanya dulu. Kenapa Leo bisa tahu? Karena dia sudah pernah memakai batu pertapa. Batu yang dipakai bukan batu yang ada di kota suci ya. Akhirnya Ratu Ekidna menceritakan alasan dibalik bertahannya. Yang pertama, tujuan dia menyerang memang karena ingin mengambil batu pertapa. Sembari mengajak Leo melihat pemandangan sore, Ratu kembali bercerita. Kampung halamannya di dunia iblis merupakan tanah luas tapi sangat tandus.
Tidak ada sinar matahari, tidak ada tanaman yang subur, udaranya juga kotor dan airnya berlumpur. Gak jarang sesama iblis saling menyerang demi untuk mendapatkan sumber daya alam yang tersisa. Makanya Ratu Ekidna gak mau hal itu terus terjadi. Dia mau menghentikan kekacauan di dunia iblis dan membangun dunia iblis yang damai dan nyaman. Jadi intinya batu itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Leo gak nyangka sih kalau alasan Ratu Ekidna bertarung selama ini karena demi rakyatnya. Sejujurnya Ratu Ekidna ingin meminta batu itu dengan cara baik-baik. Cuma kita tahu sendirilah, iblis sama manusia kan gak bisa akur. Biar niatnya baik, pasti manusia tidak akan mengizinkannya. Tapi gitu-gitu, Ratu Ekidna tetap tidak mau ada korban tak bersalah yang gugur begitu saja. Walaupun dia mengerahkan pasukan untuk berperang, tapi ujung-ujungnya Ratu tetap tidak bisa berbuat jahat. Dia masih memikirkan keluarga dari orang-orang yang bertarung dengannya. Lalu Ratu Ekidna menyinggung nama Leo. Katanya dia sama sekali tidak dendam padanya. Alasannya karena Leo ini memang pahlawan bagi manusia. Jadi sudah sepantasnya dia mengalahkan siapapun yang berniat menyerang dunianya. Biarpun Leo sudah menggagalkan rencana tim iblis, tapi tindakannya itu tidak salah. Justru Ratu Ekidna merasa pihaknya lah yang jahat di sini. Wah, ini Ratu Iblis paling baik kayaknya. Leo jadi paham sekarang. Kayaknya Leo agak merasa bersalah nih. Lalu Ratu Ekidna bertanya alasan Ksatria Onyx ingin bergabung ke tim iblis karena apa? Apakah dia dikhianati manusia? Ingin mengakhiri dunia ini? Atau cuma ingin mencari tempat untuk mati? Leo jadi bingung nih, apa dia harus memberikan jawaban bohong atau gimana? Tapi kan Ratu sudah mau terbuka ke dia. Kalau Leo membohongi Ratu lagi, pasti ketika identitasnya terbongkar, dia bakal jauh lebih marah dari yang sekarang. Akhirnya Leo memutuskan untuk tidak menipu Ratu. Dia akan jujur siapa dia sebenarnya. Lalu mengatakan maaf dan akan mendukung Ratu untuk menyelamatkan kampung halamannya. Nah, pas banget saat kalimat pengakuan dari Leo mau keluar, tiba-tiba saja Steina dan Lily datang dengan paniknya. Kedatangan mereka kemari karena membawa berita darurat dari DNET. Berita pertama dari Melnes. Katanya dia akan pergi mengembara dan mereka tidak boleh mencari dia. Yang kedua dari Edward. Dia mengundurkan diri karena sudah gagal melatih pasukan. Lah, kok jadi gini? Mendadak banget. Ini mereka pergi memang beneran pergi atau cuma taktik biar Leo diterima? Ya udah teman-teman, kita akan tahu alasan itu di next episode. Kalau begitu, jalan cerita Leo sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.